Selamat pagi, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait kajian komprehensif tentang sistem informasi akademik di Pasca atau SISKA NG. Nah, kelompok 2 kami bersama saya, Aku Zian Marsha bersama Dr. Wate, akan coba mempresentasikan dari skema sistem SISKA NG tersebut sampai desain dan penggunaan dari sistem informasi akademik pasca. Mohon izin share screen. Nah, berikut adalah kajian komprehensif aplikasi. Maaf Bagus, belum share screen-nya belum muncul. Sebentar. Ya, sudah. Terima kasih, Pak Tut. Baik, kami akan coba mempresentasikan terkait kajian komprehensif tentang aplikasi SISKA NG. SISKA NG atau Sistem Informasi Kemajuan Akademik yang ada di Pasca merupakan sistem informasi yang memudahkan untuk melakukan pengajuan judul penelitian, setelah itu pendaftaran ujian proposal tesis, dan ujian tesis bagi mahasiswa pasca Undiksa itu sendiri. Nah, adapun tujuan awal dari pengembangan SISKA ini ada dua, yaitu tujuan secara internal dan tujuan secara eksternal. Nah, untuk tujuan secara internal, yakni pengelola prodi Ilkom atau ilmu komputer itu diyakini akan lebih baik dalam memonitoring atau memfollow up dengan tindakan-tindakan terukur untuk memacu perkembangan kemajuan akademik mahasiswa Ilkom itu sendiri. Dan yang kedua, secara eksternal, di pengelola prodi sendiri akan lebih cepat memberikan informasi terkait keperluan akreditasi dan menambah nilai daripada prodi untuk pemakaian sistem informasi itu sendiri. Yang berikutnya saya coba jelaskan terkait dengan aplikasi future atau fitur-fitur yang ada di aplikasi SISKA NG. Yang pertama yaitu mendaftar dan menjadwalkan mahasiswa untuk mengikuti seminar proposal. Dan yang kedua, mendaftarkan dan menjadwalkan mahasiswa untuk ikut melakukan ujian pratesis. Yang ketiga, mendaftarkan dan menjadwalkan mahasiswa untuk ujian tesis. Dan yang keempat, merekap dan menampilkan jadwal mahasiswa yang mengajukan seminar proposal, seminar atau ujian pratesis, dan ujian tesis. Nah, berikutnya adalah use case diagram. Di sini terlihat use case diagram dari sistem penjadwalan itu sendiri, yaitu mahasiswa dia akan melakukan login dulu sebagai mahasiswa untuk dia bisa mendaftar seminar proposal, mendaftar ujian pratesis, dan mendaftar tesis. Setelah itu mahasiswa dia dapat melihat jadwal di sini, jadwal kapan dia akan mendapatkan jadwal untuk mengikuti seminar proposal, jadwal untuk pratesis, dan jadwal tesis. Nah, di sisi admin, jadi admin mempunyai fungsi dan tugas yaitu memvalidasi baik itu terkait dengan pendaftaran seminar proposal, pendaftaran pratesis, setelah itu pendaftaran tesis, dan melihat
kelengkapan administrasi pada saat dia akan melaksanakan ujian tesis. Terkait hal tersebut di atas, ada dapat saya tampilkan diagram activity-nya. Di sisi mahasiswa, dan di sisi sistem, dan di sisi admin. Jadi mahasiswa pertama dia akan melakukan upload proposal seminar. Setelah itu di sistem dia akan menyimpan data pendaftaran seminar, dan di sisi validasi admin akan melakukan validasi terhadap pendaftaran seminar tersebut. Nah, jika dianggap valid, jadi admin akan memproses melalui sistem. Dia akan mengeluarkan jadwal seminar proposal, dan mahasiswa itu akan melakukan seminar proposal. Jika dianggap tidak valid oleh admin, maka dia akan mengulang di awal dulu. Jadi mahasiswa akan diberikan info bahwasanya proposal seminar itu harus diperbaiki atau direvisi kembali. Baik, berikutnya jika sudah mahasiswa dia melakukan seminar di sini, dia akan melakukan upload persyaratan pratesis. Setelah itu di sistem akan menyimpan data pendaftaran pratesis, dan di sisi admin akan memvalidasi untuk sidang pratesis. Jadi jika di sisi admin dianggap belum layak, dia akan menginformasikan lagi ke mahasiswa untuk melakukan upload ulang persyaratan pratesisnya. Nah, jadi jika dianggap valid, admin akan memproses dan mengeluarkan jadwal terkait sidang pratesis, dan mahasiswa tersebut akan melakukan sidang pratesis. Setelah itu mahasiswa akan mengupload persyaratan pratesisnya, untuk sidang tesisnya. Setelah itu disimpan di sistem, dan admin akan memvalidasi. Jadi prosesnya akan sama seperti sebelumnya. Jika dianggap tidak valid oleh admin, dia akan menginformasikan ke mahasiswa untuk mengupload ulang persyaratan untuk sidang tesis. Dan jika dianggap valid, maka admin akan mengeluarkan jadwal yang diinformasikan melalui sistem ke mahasiswa untuk melakukan sidang tesis. Demikian untuk diagram activity dari sistem, baik itu penjadwalan seminar proposal, pratesis, dan tesis. Nah, berikut adalah desain. Desain ini terdiri dari user interface dari aplikasi Siska NG tersebut. Jadi yang pertama, hak akses sebagai mahasiswa. Jadi di sini ada 3, hak akses sebagai mahasiswa, sebagai dosen, dan sebagai admin. Berikut saya jelaskan hak akses sebagai mahasiswa. Nah, pada aplikasi mobile Siska NG, mahasiswa yang bisa mengakses aplikasi Siska NG ini hanya dapat melihat jadwal ujian proposal, pratesis, dan tesis. Dan itu juga mahasiswa dapat mendownload file maupun tesis yang relevan dengan penelitian yang diteliti atau yang sedang diteliti. Nah, beberapa bagian user interface dari mahasiswa itu sendiri adalah halaman login. Jadi sebelum mahasiswa masuk ke aplikasi, jadi mahasiswa harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang sudah terregistrasi sebelumnya. Jadi registrasi untuk mahasiswa bisa dilakukan melalui pengelola prodi. Nah, berikutnya adalah tampilan utama jika sudah berhasil mahasiswa masuk ke sistem aplikasi Siska NG. Di sana ada 3 menu, yaitu kelola penelitian, informasi, dan kelola akun. Untuk halaman utama bisa dilihat seperti di layar. Nah, untuk menu penelitian, mahasiswa dapat melihat daftar penelitian dilakukan oleh mahasiswa lain. Jadi di sini ada list daftar-daftar penelitian mahasiswa lain yang sudah dilakukan.
bisa digunakan untuk referensi atau bahan untuk melakukan penelitian. Berikutnya ada menu informasi. Nah, di sini ada menu informasi yang terkait dengan berita kegiatan mahasiswa ataupun berita-berita lain yang terkait dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa di pasca, utamanya di prodi ilmu komputer. Nah, di sini ada juga menu kelola akun. Jadi mahasiswa di sini dapat melakukan pengajuan cuti, pengaturan akun, dan ada menu untuk logout. Pada pengajuan cuti ini, mahasiswa dapat melakukan cuti dan menyertakan berkas atau form pengajuan cuti. Jadi jika mahasiswa akan melakukan cuti, mahasiswa dapat menggunakan form ini untuk melakukan pengajuan cuti. Dan yang terakhir, jika mahasiswa sudah melaksanakan aktivitas, mahasiswa bisa melakukan logout dari aplikasi. Oke. Untuk penjelasan terkait dengan user interface mahasiswa sudah selesai. Sekarang saya serahkan untuk penjelasan user interface berikutnya kepada teman saya Iketut Parawate. Pada Iketut Parawate, saya persilakan. Baik, terima kasih rekan saya Agus. Sebelumnya suara saya terdengar, Gus? Sudah terdengar. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dosen maupun rekan-rekan. Izin saya melanjutkan menganalisis tentang Siska NG. Izin share screen. Silakan. Bagaimana Pak Agus? Kelihatan Pak Agus? Sudah terlihat Pak Parawate. Cuman mohon diperbesar sedikit. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Izin saya melanjutkan untuk menjelaskan tampilan interface yang ada pada Siska, aplikasi Siska Mobile. Nah, di sini di bagian hak akses sebagai admin atau pengelola prodi. Pada bagian ini, admin bisa menambahkan notifikasi yang akan disebarkan atau yang akan ditunjukkan untuk mahasiswa. Dan yang lainnya, sebenarnya admin di sini memiliki fungsionalitas yang hampir sama dengan mahasiswa. Bedanya hanya pada bisa menambahkan notifikasi. Nah, yang paling pertama dilakukan oleh admin adalah login. Pada halaman login, admin harus masuk menggunakan user dan password sebagai admin. Nah, setelah berhasil login sebagai admin, maka di halaman ini ada 5 buah menu utama. Yang diantaranya adalah kelola penelitian, kelola pengguna, kelola data master, laporan, dan kelola akun. Nah, pada halaman pertama yang tampil adalah seperti gambar di sini. Di sini ada jumlah mahasiswa, informasi jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah penelitian. Oke. Itu tampilan awal dari admin. Secara keseluruhan, proses bisnis pada akun admin sama dengan akun mahasiswa. Namun pada akun admin, menu laporan terdapat submenu laporan terkait dengan laporan pembimbingan mahasiswa
terhadap mahasiswa, kombinasi pembimbingan, dan masa studi. Nah, di sini juga ada hak akses sebagai dosen. Yang ketiga ya, setelah admin, di sini adalah hak akses sebagai dosen. Pada aplikasi Siska, dosen memiliki fungsionalitas yang sama dengan mahasiswa. Nah, paling pertama dosen harus login pada menu login dengan akun username dan password dosen. Setelah berhasil login, akan muncul tampilan awal yang terdiri dari menu kelola penelitian yang diajukan oleh mahasiswa, informasi, dan kelola akun. Informasinya mahasiswa bimbingan yang dibimbing oleh seorang dosen, dan kelola akun. Misalnya lupa password, di sini bisa dilakukan. Nah, halaman awal dari dosen dapat kita lihat seperti gambar. Di sana ada beberapa status penelitian dari mahasiswa yang sudah mengajukan penelitian, nanti akan muncul di sana. Yang baru proposal juga akan muncul di sana. Nah, pada menu informasi dan penelitian memiliki proses bisnis yang sama dengan akun mahasiswa juga, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Yang terakhir, menu kelola akun. Nah, seperti tadi untuk setting akun, untuk merubah password, nah di sana bisa dilakukan oleh dosen dan melakukan logout. Nah, pada poin hand-on usage, artinya pemakaian secara langsung, aplikasi Siska sangat membantu untuk mempermudah dalam proses pengajuan tesis. Mulai dari penjadwalan ujian secara online, berharap mahasiswa dan dosen dapat memperoleh informasi yang lebih akurat. Nah, di masa pandemi, aplikasi ini sangat bermanfaat karena tanpa tatap muka, di sini tatap maya, di sini lewat aplikasi, dosen dan mahasiswa bisa memperoleh informasi yang akurat mengenai penjadwalan ujian secara online. Nah, aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih fleksibel dan lengkap dikarenakan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Sehingga aplikasi Siska sebenarnya sudah layak untuk disebarluaskan guna untuk kebutuhan pendidikan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Namun untuk kedepannya, aplikasi Siska ini dapat dikembangkan dengan menambahkan beberapa fitur yang lebih mempermudahkan pengguna. Selama menggunakan aplikasi Siska, kami menganggap bahwa user interface dari aplikasi ini sangat user friendly. Namun menu dan fungsi yang ada sangat mudah ditemukan dan dimengerti fungsinya. Tampilan dari aplikasi Siska ini sederhana, jadi tidak sulit untuk mengoperasikannya untuk pertama kalinya. Dalam proses pemasangan aplikasi ini di smartphone juga tidak terlalu banyak permasalahan. Nah, kendala yang ada dikarenakan aplikasi Siska memiliki user interface yang sederhana, maka membuat pilihan menu dan kustomisasi yang terbatas bagi pengguna. Adapun beberapa poin yang dapat didapatkan dari aplikasi Siska. Yang pertama, proses sign up pendaftaran. Pada proses sign up pendaftaran mahasiswa, harus menghubungi pihak pengelola prodi, yang di sini sebaiknya bisa mendaftar secara online. Dan pihak pengelola prodi hanya tinggal melakukan approve saja. Yang pada awalnya di sini dilakukan melalui WhatsApp ya. Kita melapor untuk di sign up. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan bisa dilakukan secara online dengan melakukan approve saja. Kemudian halaman login. Pada saat melakukan login aplikasi, kita tidak diberikan pilihan lupa password. Nah, jika ada user yang lupa password akun yang dimiliki,
Selain itu, pada saat memasukkan password, tidak ada pilihan show password. Nah, mungkin kita ada kesalahan ketik, misalnya ada grup besar, uppercase, atau grup apa gitu ya. Nah, di sini mestinya ada pilihan show password jika terjadi kesalahan mengetik. Nah, pada halaman awal aplikasi saya tidak ada menu info untuk petunjuk penggunaan aplikasi. Sebenarnya di sini ada user ya, untuk user manual gitu misalnya, untuk penggunaan aplikasi Siska. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa. Nah, poin ketiga adalah advice and suggestion. Nah, di sini ada saran, kritik dan saran. Berdasarkan pengalaman dalam menggunakan Siska, tampilan yang digunakan sangat user friendly dan mudah digunakan. Aplikasi juga dapat berjalan dengan baik. Aplikasi ini masih dapat dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang lebih baik. Adapun saran untuk pengembangan aplikasi Siska ini ke depannya itu, 1, dalam melakukan sign up atau pendaftaran, pembuatan akun baru, proses persetujuan dapat dilakukan dengan menautkan email Undiksa untuk proses persetujuan sehingga dapat mempersingkat waktu. Ini kendalanya mungkin seperti kita akan mengirim pesan ke admin, mungkin tidak dibaca pesannya gitu. Biar lebih tersistematis nanti ini lewat email Undiksa kalau bisa. 2, pada saat melakukan login, jika ada user yang lupa password akun, untuk menekan pilihan lupa password pada saat ingin login dengan cara memverifikasi email Undiksa yang dimiliki dan dapat mengatur ulang reset password. Nah, seperti kita lupa password Gmail itu. Di sini ada fasilitas, nanti mudah-mudahan bisa disediakan fasilitas untuk lupa password. 3, untuk mempermudah saat login, aplikasi dapat disediakan pilihan show password. Seperti tadi, jika kita melakukan mengetik password di aplikasi, diisi fasilitas untuk menampilkan password yang kita ketik. 4, pada tampilan awal Siska dapat disediakan menu informasi atau petunjuk fungsi aplikasi bagaimana cara menggunakan aplikasi Siska. Di sini diperlukan juga user guide yang pada awal penggunaan biar user bisa membaca cara pemakaian aplikasi Siska. Dan yang terakhir, aplikasi Siska juga terbatas hanya dapat melihat dan monitoring jadwal ujian tesis, namun tidak dapat melakukan upload dokumen tesis langsung melalui aplikasi. Nanti mudah-mudahan bisa diisikan fasilitas upload dokumen tesis. Oke, mungkin untuk analisis sistem informasi Siska dari kelompok kami cukup sampai di sini. Mudah-mudahan berkenan. Silakan kalau izin saya stop screen. Mungkin ada beberapa kekurangan yang saya sampaikan, mohon maaf kritik dan sarannya. Pak Agus, ada tambahan? Terima kasih Pak Parwade. Jadi untuk tambahan juga saya rasa cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Dan Pak dosen dan teman-teman sekalian, berikut tadi adalah penjelasan terkait dengan kajian komprehensif yang kami lakukan terhadap sistem informasi akademik pasca, yaitu Siska. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya bisa menjadi pertimbangan terkait dengan penambahan fitur maupun perbaikan-perbaikan yang lainnya. Oke, terima kasih. Om Santi. Santi, Om.